Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Yukriah dengan NIM 09031381924141 dari kelas Sibil 6A pada mata kuliah Enterprise Research Planning. Akan mengerjakan tugas UTS. Soal yang pertama, jelaskan yang dimaksudkan dengan one input multiproses dalam penerapan IRP dan berikan contohnya di suatu rumah sakit. One input multiproses merupakan sebuah proses pengelolaan data informasi yang terhubung antara satu dengan data yang lain pada dalam sistem yang terintegrasi untuk membuat suatu proses bisnis menjadi lebih efektif dan efisien untuk dikelola. Contoh penerapan IRP di rumah sakit, yakni dari pengautomatisan proses ketika kita melakukan check-up atau pengobatan di rumah sakit, diawali dengan registrasi. Secara otomatis informasi pasien akan disimpan ke dalam sistem terintegrasi dan semua data dapat diakses oleh semua orang di suatu tempat. Otomatisasi proses selanjutnya, rumah sakit akan melakukan pencarian jadwal praktisi dokter yang ada. Setelah selesai, rumah sakit akan memberikan resep obat dan dilakukan proses penyiapan obat dan melihat stok di dalam gudang obat selanjutnya. Proses akan masuk ke bagian pencatatan untuk mengeluarkan tagihan biaya rumah sakit dan melakukan pengarsipan terhadap data pasien. Dari sini terlihat semua yang terintegrasi harus terotomatisasi semuanya tanpa harus ada campur tangan dari user. Soal yang kedua, jelaskan manfaat implementasi IRP pada suatu perusahaan dan berikan contoh pada perusahaan yang telah menerapkan IRP. Yang pertama yaitu manfaat integrasi data keuangan. Untuk mengintegrasikan data keuangan sehingga top manajemen bisa melihat dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik. Yang kedua, standarisasi proses operasi. Menstandarkan proses operasi melalui implementasi best practice sehingga terjadi peningkatan produktivitas, penurunan inefisiensi, dan peningkatan kualitas produk. Yang ketiga, standarisasi data dan informasi. Menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan yang besar yang biasanya terdiri dari banyak business unit dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda-beda. Contoh perusahaan yang telah menerapkan sistem IRP saat ini adalah perusahaan Gojek. Ada 3 sistem IRP yang digunakan dalam menjalankan bisnisnya. Berikut adalah beberapa sistem yang digunakan. Yang pertama, sistem informasi yang pertama adalah Transaction Process System yang melakukan pencatatan dan memproses data pembelian, penjualan, bahkan perubahan persediaan. Pada perusahaan Gojek, sistem pembayaran akan masuk ke sistem ini, kalkulasi pembayaran berupa biaya perjalanan, penambahan Gojek kredit, dan book order yang berisikan informasi penggunaan. Yang kedua, sistem informasi Enterprise Collaboration System yang digunakan untuk meningkatkan komunikasi sesama anggota. Perusahaan ini menggunakan sistem ini dengan menghubungkan seluruh cabang ke dalam satu jaringan. Dalam memberikan kenyamanan untuk pelanggan, perusahaan Gojek memberikan informasi terkait pengemudi agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar antara pengemudi dan pelanggan. Sistem informasi yang ketiga adalah Process Control System yang digunakan untuk menjaga kegiatan bisnis perusahaan. Segala proses pemesanan masuk ke dalam sistem ini yang dimana akan dilakukan secara bertahap. Selanjutnya soal yang nomor 3 yaitu jelaskan 2 langkah awal yang harus ditentukan dari 4 langkah utama mengelola IRP. Langkah awal yang pertama yaitu melakukan netting. Netting merupakan suatu proses perhitungan kebutuhan bersih yang biasanya merupakan selisih antara kebutuhan kotor dengan persediaan di tangan dan yang sedang diproses atau dipesan. Untuk langkah yang kedua yaitu melakukan looting. Looting merupakan suatu proses untuk menentukan besarnya jumlah pesanan optimal untuk setiap item secara individual berdasarkan pada hasil perhitungan kebutuhan bersih yang telah dilakukan. Beberapa teknik diarahkan untuk menyeimbangkan ongkos setup dan ongkos simpan. Ada juga teknik yang sederhana yang memakai jumlah pemesanan tetap atau periode pemesanan tetap. Selanjutnya untuk soal yang nomor 10, kondisi bahan baku A. Pencarian nilai looting bahan baku C menggunakan Fixed Period Requirement atau FPR dengan intuisi lot sebesar 4 bulan. Pada periode pertama, kebutuhan kotor yaitu 10
periode kedua kebutuhan kotor 15, yang ketiga kebutuhan kotor 20, periode keempat kebutuhan kotor 15, periode kelima kebutuhan kotor 28, dan periode keenam kebutuhan kotor 15, periode ketujuh kebutuhan kotor 20, periode 8 kebutuhan kotornya 23. Selanjutnya pada periode ketiga jadwal penerimaan persediaannya. Pada persediaan tangan, periode pertama 18, selanjutnya periode selanjutnya 3, selanjutnya 3, dan untuk seterusnya yaitu terdapat 0. Kebutuhan bersih untuk periode keempat 12, periode kelima 28, periode keenam 15, periode ketujuh 20, dan periode ke-8 23. Untuk offsetting, periode ketiga 12, periode selanjutnya 28, selanjutnya 15, 20, dan 23. Untuk yang terakhir yaitu kosong. Selanjutnya pada light time bulan 1 seperti ini untuk kebersihan kotor, ukuran lot, dan persediaan. Bahan baku B, pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan lot for lot, lead time 1 bulan. Bahan baku C, di mana rata-rata kebutuhan dalam 8 bulan tersebut sebesar 450 unit dengan biaya pemesanan sebesar 2.000 per pesan dan biaya penyimpanan 25.000 per unit. Penentuan loading bahan baku A menggunakan metode EQQ, lead time 1 bulan. Untuk keterangannya dapat dilihat pada tabel berikut. Terdapat kebutuhan kotor, jadwal penerimaan persediaan di tangan, kebutuhan bersih, dan offsetting. Penentuan loading bahan baku A menggunakan metode EQQ dapat dilihat pada penjelasan berikut. Dan ini tabel penjelasan berikutnya. Pada biaya pemesanan 3 dikali 2.000 maka hasilnya 6.000. Untuk biaya penyimpanan 162 dikali 2.500 hasilnya 405.000. Dan untuk total biaya yaitu biaya penyimpanan ditambah biaya pemesanan 6.000 ditambah 405.000 yaitu hasilnya 411.000. Pada bahan baku D, pencarian nilai loading bahan baku B menggunakan Fixed Order Quantity atau FQQ untuk menentukan lot dengan nilai intuisi 20, lead time 2 bulan. Dapat dilihat pada tabel berikut. Terdapat 8 periode dan terdapat kebutuhan kotor, jadwal penerimaan, persediaan di tangannya 18, kebutuhan bersih, dan offsetting. Selanjutnya pencarian nilai loading bahan baku B menggunakan Fixed Order Quantity atau FXX. Maksudnya FOQ untuk menentukan loading dengan nilai intuisi 20. Terdapat 8 periode dan juga terdapat kebutuhan bersih, ukuran lot, dan juga persediaan. Baiklah, kesimpulannya, untuk menentukan netting dengan melakukan perhitungan sisi kebutuhan kotor dengan persediaan yang ada, sedangkan loading proses untuk mengetahui besarnya pemesanan optimal untuk suatu produk yang didasarkan pada kebutuhan bersih. Lalu offsetting, perhitungan dilakukan secara mengurangkan saat awal tersedianya ukuran lot yang diinginkan dengan besarnya waktu lead time, dan explosions dilakukan untuk menghitung kebutuhan kotor untuk setiap item atau komponen yang berdasarkan atas rencana pemesanan. Kemudian dalam proses produk barang D perlu diketahui bahwa kita harus mengetahui apa saja kebutuhan serta karakteristik dari setiap bahan baku yang akan kita pesan. Dari sinilah kita harus mempersiapkan kebutuhan tersebut dengan mencari kebutuhan bersih per periodenya di setiap bulan bahan bakunya. Setelah itu barulah dapat menentukan lot atau jumlah pemesanannya dari setiap periode dan juga waktu yang tepat untuk melakukan pemesanan itu kapan, sehingga kita dapat mengetahuinya dan juga meningkatkan efisiensi serta efektivitas produksi barang. Pada kasus di atas, dalam memproduksi barang D memerlukan 1 bahan baku C dan 2 bahan baku B, di mana dalam memproduksi bahan baku C itu sendiri diperlukan 2 bahan baku A. Baiklah, mungkin sekian UTS yang dapat saya kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.